Jangan salahin kalau kamu nggak jadi apa-apa setelah kuliah bertahun-tahun dan juga sekolah bertahun-tahun kalau kamu nggak ngelakuin ini. Halo, nama aku Levia. Aku akan ngebagiin beberapa diskusi dan hasil pemikiran serta dengan kutipan yang aku pelajari dari buku ini. Aku akan ngomongin tentang gimana sebenarnya kita terpenjara dan terkungkung di dalam sebuah sistem yang mana membuat kita mengejar sesuatu, tapi semakin dikejar malah sesuatu itu nggak ada. Contohnya adalah uang, kehidupan yang jauh lebih layak, dan bagaimana kemiskinan itu seperti halnya mengungkung kita di sebuah lingkaran yang kita nggak tahu harus gimana. Jadi kita cuman kayak hamster yang lari-lari terus di tempat itu-itu saja. Oke, ada satu diskusi yang waktu itu aku lakukan bersama abangku ya, dan beberapa video serta dengan bacaan yang aku dapatkan. Kemudian satu konklusi ini sepertinya to be spread, yaitu adalah sebenarnya teman-teman, apa yang membentuk kamu, bagaimana kamu siap di dunia pekerjaan atau life after school and life after university is apa yang kamu lakukan setelah kamu pulang dari kampus ataupun sekolah itu. Jadi sekolah itu hanya mengajarkan kita tentang ilmu, tapi beberapa skill yang sebenarnya dibutuhkan di dunia kerja itu tidak diajarkan di sekolah. Dan skill-skill itu harusnya kita dapatkan seusai pulang sekolah. Misal, skill seperti teamwork, leadership, managerial, finance, dan banyak lagi. Jadi sebenarnya kalau teman-teman bisa lihat orang-orang yang aktif dalam hal seperti apa, mungkin berorganisasi, atau orang-orang yang waktu sekolah itu dia udah mulai jualan, ya, dia udah mulai make money. Nah, dari buku yang aku baca, ya Rich Dad Poor Dad, dia mengatakan bahwa sekolah itu mengajarkan kita untuk menjadi profesional yang bekerja untuk uang. Sedangkan sebenarnya kalau teman-teman lihat orang-orang kaya, itu adalah dia yang uang bekerja untuknya, gitu ya. Jadi dua itu tidak akan ketemu di tengah-tengah. Nah, yang penting adalah teman-teman mencoba membuat uang sedini mungkin, semudah yang teman-teman bisa. Nah, itu salah satu isu ya kita yang ada di Indonesia, bahwa di saat teman mungkin ada yang berjualan waktu masih sekolah ataupun kuliah, kita banyak mikirnya adalah ini orang kekurangan uang. Tidak, aku masih bisa bilang tidak ya. Kenapa? Karena di saat seumur itu saja mereka sudah make money work for them. Jadi mindset mereka itu adalah membuat uang bekerja gitu ya. Kayak mereka marketing sekali, mereka menjajakan. Kemudian orang kan akhirnya akan beli-beli terus tanpa dia harus melakukan effort untuk marketing lagi. Gitu, ibaratnya seperti itu. Tapi orang-orang yang tidak mencoba skill ini duluan gitu ya, pas tiba-tiba udah lulus, mereka tuh bingung. Apa nih yang harus aku lakukan gitu. Dan skill-skill yang dibutuhkan di dunia pekerjaan mereka masih nol. Misalnya negosiasinya, marketingnya, public speakingnya itu masih nol. Nah, that's what really important. Jadi diskusi aku sama abangku gini, apa yang kamu lakukan seusai kuliah, seusai kamu selesai nih di kelas, kemudian keluar dari itu kamu ngapain? Apakah kamu pulang dan ke warnet? Apakah kamu pulang tidur? Apakah kamu mungkin pacaran? Itu adalah orang-orang yang kemudian kesulitan di saat dia setelah lulus. Karena apa? Dia nggak make the best of their time di saat-saat harusnya mereka tidak hanya mendapatkan sertifikat atau ijazah di masa kuliah atau masa bersekolah, tapi ada banyak hal yang harusnya mereka asah di dirinya. Nah, itu kesalahan berpikir banyak orang. Karena sebenarnya apa yang didapatkan di kuliah benar, kita dapat ilmu. Tapi again, sebenarnya apa sih? Kenapa sih kita kuliah? Untuk dapetin ijazah kan? Nah, selain ijazah itu, kira-kira untuk masuk ke tempat kerja apa yang dibutuhkan? Itu pertanyaan besarnya. Ya, apa kerja kamu, kerja keras kamu, dan hal yang bisa membuat kamu tuh bervalue gitu loh. Di saat kamu mungkin di hire orang nantinya pas keluar dari kuliah, jadi nggak ada gap year untuk mencari kerja duluan gitu. Nah, abangku dia against banget, jadi dia bilang aku aja nyesal waktu S1 kenapa nggak langsung kerja. Temanku yang langsung kerja jadi marketing saat itu, dia udah ini pencapaiannya gitu. Aku tidak terlalu setuju dengan statementnya, karena menurut aku dengan kuliah itu aku ada banyak sekali koneksi dan orang-orang yang ku kenal dan pelajaran yang ku dapatkan serta cerita-cerita yang mana ngebuat aku menjadi aku saat ini. Ya, jadi pendidikan itu sama pentingnya dengan apa yang kamu lakukan di luar kelas. Aku sendiri mau highlight pada saat aku SMA ya.
aku ikut beberapa lomba, dan lomba itulah yang ngebentuk aku dan yang bikin aku sadar bahwa banyak sekali skill yang kemudian aku asah karena aku mencoba sesuatu yang cukup besar ya saat itu untukku, anak SMA itu, untuk competing dengan sekolah lain dan juga mempelajari sesuatu itu terus menerus gitu. Aku dituntut untuk menjadi expert di satu hal, kurang lebih seperti itu. Kemudian di saat aku juara dan aku memenangkan beberapa kompetisi, pas aku balik ke kelasku, temanku jauh sekali skill mereka dengan apa yang aku dapatkan. Aku bersyukur, oh aku udah tahu ini duluan gitu ya. Dan temanku masih seperti halnya aku berjalan dan aku sampai di sini, teman-teman kelasku rata-rata masih di sini gitu. Oh, karena aku belajar yang intensif gitu kan. Sedangkan mereka masih kayak survei aja. Dan sebenarnya apa yang aku dapatkan saat lomba, dan itu adalah berarti di luar jam pelajaran ya, di luar jam sekolah. Itulah yang kemudian berguna sekali di saat aku masa bekerja. Pas aku pertama kali masuk ke perusahaan yang cukup besar di kotaku, aku sudah tahu bagaimana mengoperasikan beberapa Microsoft saat itu ya, masih Microsoft Office, Excel, itu aku udah bisa. Jadi basic-basicnya aku udah tahu. Begitu juga di saat aku kemudian menjadi keuangan gitu, aku udah tahu gimana secara garis besar. Dan work ethics aku udah ada teman-teman. Jadi aku sudah belajar dari yang aku tidak bisa menjadi aku bisa. Karena aku tahu belajar itu adalah ya kamu lakuin terus aja gitu. Aku udah ada mindset seperti itu, sudah tertanam. Nah, itu yang sebenarnya tidak didapatkan teman-temanku yang mungkin setelah sekolah ya udah pulang aja gitu ya. Jadi pesanku dari video ini adalah jangan terlena di masa mudamu dengan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting, seperti halnya mungkin kamu pacaran yang tuh terlalu early, padahal fokus kamu di saat masa muda yang banyak apinya dan kamu bisa membuat goal sebesar mungkin itu, kamu masih punya tenaga yang paling banyak itu, kamu bisa mengupayakan banyak hal untuk masa depanmu. Kamu pikirin goal kamu apa, kamu ingin menjadi orang seperti apa, kehidupanmu ingin finansialnya seperti apa yang harus kamu isi dari kepalamu, dari leher ke atas ini, dan skill-skill apa yang kamu perlukan. Kamu bisa banget gitu loh. Tapi jangan sampai terlena dengan apa yang banyak orang lakukan, karena kalau kamu terlena, kamu akan menjadi kebanyakan orang itu. Jadi gimana kebanyakan orang? Memang kita hidup di sistem yang mana orang miskin dan menengah jauh lebih banyak daripada orang kaya, benar kan? Nah, jadi pertanyaannya itu yang ada di bukunya juga ya, dibilang adalah kira-kira dengan apa yang kulakukan sekarang, apa yang kulewatkan? Pertanyaannya itu. Misalnya teman-teman cuma pulang setelah kuliah, setelah sekolah, pulang aja, nggak ngelakuin apapun, nggak nambah skill segala macem. Kira-kira apa yang kulewatkan? Apa yang kemudian nanti akan terhilangkan rasanya di masa depan, tidak kuambil kesempatannya, gitu ya. Jadi pesanku adalah di saat teman-teman sekarang masih kuliah, jangan berpikir cari kerja itu setelah kuliahnya selesai, tapi di saat teman-teman berkuliah, carilah koneksi sebanyak mungkin, perbanyak skill teman-teman, jadi berilah dirimu ini value ya, nilai. Either teman-teman jadi content creator, either teman-teman jadi pelukis, teman-teman ngegambar segala macam, apapun ya. Jadi selain kamu jadi pelajar, buatlah identitas dari dirimu sendiri. Jadilah anak-anak muda, orang-orang besar yang mempunyai value gitu. Mungkin segitu pesan dari aku, dari apa yang aku pelajari. Semoga sedikit banyak ada yang didapatkan ya dari video ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga comment this video, jadi aku bisa lebih bersemangat untuk upload apa yang aku pelajari lainnya. Terima kasih teman-teman, bye.